Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fatihasari dengan NIM 09, 02, 06, 23, 019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya dapat pada pertemuan pertama mata kuliah Cloud Computing. Sebelumnya kita akan memahami mengenai sebelumnya saya akan menjelaskan tentang infrastruktur teknologi informasi, baik itu tradisional maupun cloud computing. Untuk yang pertama, infrastruktur tradisional TI. Teknologi informasi yang tradisional merupakan kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya jaringan fisik yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan dan mengelola kegiatan operasionalnya. Dengan kata lain, di sini perusahaan memiliki dan mengelola sendiri sebagian besar perangkat dan sistem teknologi informasinya yang digunakan. Untuk komponen utama infrastruktur TI tradisional itu meliputi ada server, kemudian storage, jaringan atau networking, dan perangkat lunak atau software seperti sistem operasi, aplikasi, database, di mana di mana perangkat-perangkat ini dipasang dan dijalankan pada perangkat fisik perusahaan. Hmm. Yang kedua itu karakteristik utama infrastruktur TI tradisional, yaitu yang pertama yaitu adalah on-premise atau pengelolaan di lokasi sendiri. Jadi sistem teknologi informasi tradisional umumnya itu dikelola secara on-premise, yaitu perangkat keras dan sistem ditempatkan di lokasi perusahaan sendiri, sehingga perusahaan dapat mengkontrol penuh terhadap perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data. Yang kedua yaitu membutuhkan investasi awal yang besar. Jadi perusahaan itu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar di awal untuk membeli seperti server, storage, perangkat jaringan, lisensi software, sistem keamanan, fasilitas data center, dan sebagainya. Nah, biaya-biaya di atas itu disebut sebagai capital expenditure atau CapEx, yaitu pengeluaran modal untuk membeli aset yang digunakan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu skabilitasnya terbatas. Jika suatu perusahaan itu membutuhkan kapasitas yang lebih besar, maka perusahaan itu juga harus membeli dan memasang perangkat keras yang baru. Contohnya, perusahaan itu awalnya itu hanya mempunyai 5 server, tetapi karena jumlah penggunanya meningkat, maka perusahaan harus menambahkan beberapa server lagi. Yang keempat yaitu tanggung jawab pemeliharaan. Jadi sehingga jika suatu perusahaan itu masih menerapkan TI, teknologi informasi yang tradisional, sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap pembinaan server, pembaruan software, keamanan sistem, dan perbaikan hardware, backup data, jaringan, dan troubleshooting. Uh, Kedua yaitu cloud computing. Cloud computing di sini merupakan teknologi yang memungkinkan perusahaan itu menggunakan sumber daya TI-nya melalui internet tanpa harus memiliki seluruh perangkat keras secara fisik. Contoh misalnya suatu perusahaan, dia hanya biasanya perusahaan kalau dalam tradisional dia itu akan membeli server, memasang server dan mengelola servernya sendiri. Kalau dalam computing, perusahaan itu hanya menyewa sumber daya dari cloud provider, lalu mengaksesnya melalui internet. Contohnya kalau menyewa sumber daya itu contoh penyedia cloud itu contohnya itu dari AWS, Microsoft Azure dan Google Cloud. Nah, untuk layanan cloud-nya di sini itu ada tiga, yaitu yang pertama itu ada infrastructure as a service. Di sini dia itu menyediakan sumber daya infrastruktur komputer secara virtual melalui internet. Jadi pengguna di sini itu tidak perlu membeli server fisik sendiri, tetapi masih memiliki kontrol terhadap hal-hal seperti sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi tertentu.
Jadi kalau di sini itu cloud provider-nya itu menyediakan infrastruktur, sedangkan pengguna itu hanya mengelola bagian yang berada di atas infrastruktur tersebut. Yang kedua yaitu platform as a service atau PaaS, yaitu yang menyediakan platform yang dapat digunakan developer untuk membuat aplikasi, melakukan testing, menjalankan aplikasi, dan melakukan deployment. Yang ketiga yaitu software as a service atau SaaS yang di mana software ini dapat digunakan langsung melalui internet. Jadi pengguna itu tidak perlu install dan mengolah softwarenya secara manual di komputer mereka. Contohnya itu ada Gmail, Google Docs, Microsoft 365, dan berbagai aplikasi web lainnya. Jadi kalau secara sederhana, kalau infrastruktur tadi itu menyewa infrastruktur, kalau PaaS itu kayak menggunakan platform untuk membuat aplikasi, sedangkan kalau SaaS itu langsung menggunakan aplikasi. Nah, di sini ada 5 karakteristik utama dari cloud computing, yaitu yang pertama ada on demand, di mana cloud itu memungkinkan suatu perusahaan itu menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Contohnya, misal sebuah website itu hanya membutuhkan 2 server. Namun, ketika ada event besar dan jumlah pengunjungnya meningkat drastis, maka perusahaan dapat menambah kapasitas servernya. Nah, kalau trafficnya itu kembali normal, kapasitas tersebut juga akan dikurangi. Yang kedua yaitu mengurangi pengeluaran modal. Ya, di sini perusahaan itu tidak perlu membeli server, perangkat keras dalam jumlah besar di awal. Sebaliknya, perusahaan itu dapat membayar layanan cloud berdasarkan penggunaan. Jadi di sini tuh akan mengurangi kebutuhan investasi awal atau yang tadi kita sebut adalah CapEx. Yang ketiga yaitu layanan yang dikelola oleh provider. Jadi, kalau kita pakai cloud computing, tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur itu dilakukan oleh cloud provider. Contohnya kayak pemeliharaan hardware, pengelolaan data center, pembangunan infrastruktur, keamanan infrastruktur, dan lain-lainnya. Jadi, kalau tim IT suatu perusahaan itu hanya fokus pada kebutuhan bisnis dan pembangunan sistem. Yang keempat yaitu akses dari mana saja. Eh, Ya, jadi selama tersedia koneksi internet dan akses yang sesuai, kayak pengguna itu dapat mengakses layanan cloud dari berbagai lokasi. Jadi yang dari sini tuh akan mendukung kayak remote work, kerjasama antar pegawai, dan kolaborasi antar lokasi. Di sini ada perbandingan infrastruktur tradisional dan cloud computing. Yang pertama itu dari segi cost atau biaya. Kalau di infrastruktur TI tradisional itu membutuhkan investasi awal yang tinggi atau CapEx. Sedangkan kalau cloud computing, kita pakai modal pay as you go, yaitu perusahaan itu membayar berdasarkan sumber daya atau layanan yang digunakan. Kemudian ada scalability. Kalau infrastruktur tradisional itu cenderungnya terbatas. Ya, jadi jika kebutuhan meningkat, maka perusahaan itu harus membeli dan memasang hardware atau kebutuhan perangkat mereka tambahan, kebutuhan perangkat tambahan mereka. Tapi, permasalahannya itu terletak jika suatu perusahaan itu terlalu banyak membeli contoh server, tapi ternyata tidak digunakan, maka itu akan terjadi pemborosan kapasitas. Sedangkan kalau dalam cloud computing itu menawarkan elastic scalability. Jadi, kapasitas itu dapat ditambah atau dikurangi dengan lebih cepat sesuai kebutuhan. Kemudian ada pemeliharaan dan pengelolaan. Kalau infrastruktur tradisional itu perusahaan itu harus mengelola sendiri mulai dari hardware, sistem operasi, jaringan, software, update, amanah, dan troubleshooting. Sedangkan kalau dalam cloud computing itu sebagian tanggung jawab infrastruktur itu ditangani oleh cloud provider. Jadi provider di sini itu bertanggung jawab terhadap komponen yang berada dalam lingkup layanan mereka.
Nah, tetapi bukan berarti di sini tuh perusahaan itu tidak perlu melakukan apapun terkait keamanan dan pengelolaan. Eh, Dalam KUHP sendiri itu ada sebuah konsep tentang shared responsibility model, yaitu suatu tanggung jawab keamanan dibagi antara cloud provider dan pelanggan. Yang kesembilan yaitu keamanan. Kalau infrastruktur tradisional, itu perusahaan itu mempunyai kontrol yang besar terhadap lingkungan IT-nya. Jadi perusahaan itu dapat menentukan sendiri firewall, kebijakan keamanan, akses pengguna, konfigurasi server, dan sistem keamanan lainnya. Tetapi di samping itu perusahaan juga harus menyediakan perangkat untuk keamanan fisiknya. Sedangkan kalau cloud computing sendiri, eh, di sini provider itu memiliki berbagai teknologi keamanan seperti enkripsi, intrusion detection, monitoring, access control, dan sertifikasi kepatuhan. Tetapi keamanan itu tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian selanjutnya adalah aksesibilitas dan kolaborasi. Kalau di infrastruktur tradisional, itu sistemnya itu lebih sulit diakses dari luar kantor. Sedangkan kalau dalam cloud computing itu memungkinkan pengguna aplikasi dan data dari memungkinkan pengguna itu mengakses aplikasi dan data dari berbagai lokasi. Kemudian ada disaster recovery dan business continuity. Disaster recovery itu adalah suatu strategi untuk memulihkan sistem setelah terjadi gangguan atau bencana. Sedangkan kalau business continuity adalah kemampuan perusahaan untuk tetap menjalankan aktivitas bisnis ketika terjadi gangguan. Kalau dalam infrastruktur tradisional, perusahaan itu harus membuat dan mengelola sendiri sistem disaster recovery. Contohnya kayak backup server, backup data, lokasi cadangan, prosedur pemulihan, dan sistem redundancy. Sedangkan kalau cloud computing itu um, maka provider itu biasanya akan menyediakan fitur seperti backup, replication, redundancy, disaster recovery, dan high availability. Jadi kalau dalam cloud computing itu provider itu em, apa namanya cloud computing itu membantu dalam melakukan pemulihan dengan lebih cepat. Kemudian ada performa dan reliabilitas. Kalau dalam infrastruktur tradisional, performa sistem itu dapat terganggu jika kayak hampir mengalami kerusakan, server overload, kapasitas storage penuh, atau terjadi masalah jaringan. Sedangkan kalau cloud computing, cloud provider-nya itu biasanya tuh punya banyak server dan data center. Nah, hal tersebut kayak memungkinkan adanya redundancy, high availability, load balancing, dan distribusi beban kerja. Kemudian ada kepatuhan dari regulasi. Kalau dalam infrastruktur tradisional, suatu perusahaan itu harus memastikan sendiri bahwa sistem mereka itu memenuhi peraturan yang berlaku. Kalau dalam cloud computing, kayak banyak cloud provider itu sudah menyediakan fitur dan layanan yang membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan regulasi tertentu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.